disebutkan hadis ya bahwa pohon korkot atau juga dijuluki pohon Wahyudi akan menjadi pelindung bagi umat Wahyudi di akhir zaman. Apa dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda yang artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon tersebut akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Nah, jadi kalau kata Anda Muhammad menolong Wahyudi, bagaimana dengan ayat ini? Makanya Bang, banyak kita lihat orang-orang Muslim sangat benci dengan Wahyudi, bahkan benderanya saja dibakar-bakar. Makanya saya bilang Bang, sudah waktunya Islam ini dilakukan revisi. Dilakukan pemikiran ulang. Sebenarnya benarkah Muhammad mengajarkan yang demikian, atau ini hanyalah sebuah politik? Politik ya, pada bangsa Arab ingin melawan dominasi Wahyudi. Itu Bang yang ingin saya inikan. Marilah para cendekiawan, para pemikir-pemikir agama Islam untuk merenungkan kembali apa yang sungguh-sungguh benar dikatakan Muhammad dan apa yang tidak disungguh-sungguh dikatakan oleh Muhammad. Gitu Bang. Iya Bang. Iya, kalau saya ya seperti itu Bang ya. Kalau untuk mengkaji hadis maupun Al-Quran ya. Kalau hadis jarang saya Bang mempelajari tentang itu kan. Oke. Jadi intinya Bang yang mau saya sampaikan kepada Anda, satu sisi Muhammad mengasihi, menolong, membantu Wahyudi. Satu sisi dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membunuh Wahyudi. Ini sesuatu yang sudah jelas-jelas bertentangan. Betul. Islam yang saya kenal itu membunuh hewan pun kalau dalam keadaan itu berdosa juga hukumnya Bang. Kalau membunuh hewan itu maksudnya selama dia tidak mengganggu kita atau bagaimana ya, itu ini hewan Bang, apalagi manusia kan, apalagi kalau kita membunuh manusia itu kecuali saya kurang tahu dalam kondisi peperangan kan Bang, karena saya kan belum pernah berperang juga. Saya kurang paham tentang di situ tentang membunuh dan mempertahankan sesuatu, karena saya belum masuk ke situ. Kalau dalam peperangan kan otomatis saling membunuh seperti itu, tapi saya belum pernah ke situ, jadi saya tidak mungkin saya menceritakan tentang itu Bang ya. Karena kalau begitu kita kasihlah, kita berilah kesempatan. Bang. Oke, kalau begitu kita berikanlah Bang kesempatan kepada muslim yang lebih berkompeten ya, supaya bisa menjawabnya. Betul? Siap Bang, siap. Intinya tetap NKRI harga mati. Amin, amin. Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Ya Bang. Baik, saya turunkan. Yuk, silakan ya. Yang mau berdiskusi silakan. Boleh naik. Kita saling bertanya jawab di sini. Kita kasih naik, ada Fikri Lesnusa. Ya, bertentangan itu dengan cicak tadi kan. Katanya dilarang membunuh hewan. Sementara di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membunuh cicak, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini makanya bertentangan satu sama lain. Silakan Fikri Lesnusa. Iya Bang Edis. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan?
Iya, Oh, gelap-gelapan, Bang. Edis. Ya, saya sementara di luar karena lagi nonton live-nya Bang Edis saja. Karena memang saya naik terus dan nonton penyampaian-penyampaian dari Bang Edis, penjelasan dari Bang Edis mengenai lintas agama begitu ya Bang. Kan memang lagi apa namanya menikmati udara segar di luar ya Bang. Jadi Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? gini Bang, saya memang non Muslim Bang, cuman banyak penasaran terkait dengan ajaran ya memang misalnya dari Kristen dan Muslim yang sampai hari ini juga kan masih penasaran begitu Bang. Makanya selalu diikuti live-live dari Bang Edis karena penjelasan-penjelasannya ya menurut saya banyak masuk logika juga seperti itu perbandingan-perbandingan dari Bang Baik. Edis. Gini, Bang, Termasuk sedikit tadi Bang ya, baru sedikit. Karena kalau Anda Kristen, artinya statement Anda itu statement yang bisa dikatakan, itu karena sesama Kristen ngomong gitu. Gini Bang, channel saya ini Bang, saya berusaha untuk membangun channel saya ini adalah channel yang anti terhadap subjektivitas. Makanya saya pengen pengakuan itu muncul dari opos saya, lawan debat saya gitu loh. Kalau yang Kristen bilang begitu mah ya, nah itu kan sesama Kristen gitu. Abang Kristen, Bang? eh saya Kristen man tapi baru masuk juga karena memang orang tua saya memang bukan Kristen. Cuman ya karena di situ dulu saya sama-sama dengan salah satu pendeta dan puji Tuhan itu kami beberapa teman-teman yang memang bukan Kristen itu masuk Kristen semua dan percaya Yesus dan Berarti bahkan abang ada yang sudah jadi lahirnya anggota. lahir sebagai Muslim. Siap Bang. Oke, Fikri itu nama asli ya, karena setahu saya Fikri itu ya Muslim, Bang. Betul. Siap Bang, siap. Oke. Gini Bang, kita harus objektif Bang, kita harus tes dulu. Abang berapa tahun jadi seorang Muslim? Tidak Bang, dari lahir juga Bang. Dari lahirnya tidak di Muslim Bang. Oh, berarti orang tua Anda yang tadinya Muslim, kemudian jadi Kristen, kemudian Anda terlahir udah Kristen. Siap Bang. Oh ya, tapi kenapa nama Anda kok Fikri? Nama lengkapnya Joshua Samuel Fikri Lesnusa Bang. Oh, Joshua Samuel Fikri. Ada Fikrinya ini. Ya udahlah Bang, kalau begitu. Kalau Abang memang sudah Kristen dari lahir, artinya apa yang Abang ungkapkan itu adalah ungkapan dari seorang Kristen. Nanti kita dibilang room yang subjektif. Begitu Bang. Jadi kita kasih kesempatan dari teman-teman yang Muslim ya Bang ya. Iya Bang Edi, siap. Oke, baik, Terima baik. kasih, Tuhan semangat berkati selalu ya. Bang Edis. Baik, saya turunkan Bang. Amin Yuk. Bang Edis, makasih ya Bang Edis. Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Oke. Saya turunkan ya teman-teman ya. Yuk, silakan. Kita kasih kesempatan dari yang Muslim ya. Dari yang Muslim. Rahmat Tanjung. Oh, makasih ETH, makasih. Rahmat Tanjung, silakan Rahmat Tanjung. Oke. Kalau dari nama-namanya ini Anda ini nampaknya saudaranya Akbar Tanjung ini. Silakan. Kalau Muslim semuanya harus saudara Mas. Ya, silakan. Oke, Bang Rahmat Tanjung, apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim ya? Muslim. Oke, silakan. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok, Bang. Abang kalau ngomongin Allah dan Muhammad, hargailah mereka, Bang. Jangan ngomongin Allah dan Muhammad sambil begini. Hargailah tokoh tersebut. Ya, silakan. Silakan. Saya mau nanya nih Mas, sama Mas Edis ini. Agama itu memang untuk diperdebatkan apa gimana Mas? Tidak, Bang. Agama itu untuk dilakukan, untuk dijalankan seperti itu. Tetapi Bang, perlu Abang tahu bahwa di dalam praktek menjalankan agama ini ada oknum-oknum tertentu.
terutama dari pihak Muslim yang sering mengutip-ngutip kitab kami untuk membenarkan Muhammad. Nah, itu yang saya lakukan, Bang. Begitu. Tapi tujuannya kan Mas memang semuanya itu kan satu. Tujuannya beda, Bang. Tujuan Anda dengan tujuan kami beda. Kalau tujuan kami supaya apa? Supaya kami bersama-sama dengan Tuhan, hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia sampai selama-lamanya. Sementara di dalam agama Anda, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya nanti kalian mendapatkan perempuan-perempuan dengan payudara yang besar. Beda kan? Itu Lah, gini, kan Mas. kaget dia kan? Gimana? Enggak, saya bukan kaget. Cuman bahasa Anda itu payudara besar itu Anda kan udah mencemooh satu agama lainnya. Mencemooh katanya ya Tuhan. Baik, kita tampilkan ayatnya ya. Sungguh luar biasa jamaah-jamaah di TV. Ini jamaah baru ini saudara ini ya. Baik. Oke, kita tampilkan ya Bang ya. Ayatnya ya Bang ya. Itu, Abang ada Al-Quran di sana Bang? Enggak, saya nggak pakai Quran Mas. Saya logika aja cerita Mas. Ya, pantesan Anda nggak percaya isi Al-Quran. Baik. Bukan saya nggak percaya si Quran. Bang, kalau Anda percaya dengan Al-Quran, artinya yang baru saya katakan itu Anda harus percaya. Anda tidak percaya bahwa Anda itu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Nggak percaya? Mas, bukan. Anda percaya nggak? Payudara besar. Kalau bicara Mas, kita jangan saling mendebatkan satu kitab ini dengan kitab yang ini. Baik, saya akan balikan ya kamera saya. Sebentar teman-teman, ini masih lemot. Sebentar. Mengapa Anda ini tidak percaya dengan isi Al-Quran Anda sendiri? Baik, saya balik kamera saya Bang ya. Oke. Bang, ini Al-Quran atau bukan Bang? Surah Kelihatan, An-Naba. Bang? Surah An-Naba ayat 33. Abang baca dulu. Ngerti Bang? Waqaiba atraban bacaannya. Apa artinya? Artinya adalah ini Bang. Gadis-gadis montok. Artinya montok itu apa Bang? Gadis-gadis yang payudaranya besar. Loh kok Anda kok malah geleng-geleng kepala? Ini gimana Anda ini? Ini Bang surat An-Naba ayat 33. Pahala bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan amal soleh, Anda rajin sholat, Anda rajin zakat, naik haji, Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gadis-gadis montok. Gitu Bang. Selama ini Anda tidak tahu karena selama ini Al-Quran hanyalah Anda baca huruf Arabnya. Kan begitu. Betul. Jangan sedih Bang, jangan sedih Bang, jangan sedih. Bukan, aku nggak sedih. Terus bukan gimana sedih, Bang? Yo. Cuman kan yang saya minta sama Mas ini, jangan saling mencemooh satu agama lain dengan agama yang lainnya. Betul itu Jangan saling Bang. memperdebatkan Betul Bang. kesalahan Saya agama sangat ini setuju dengan yang agama Abang bilang jangan mencemooh. Gini Bang, apakah saya tanya ketika sama saya Mas katakan kembali. apakah ketika saya katakan bahwa di dalam agama Islam itu dijanjikan gadis-gadis montok seperti itu, apakah itu sebuah cemooh? Bang, gini, setiap di Alkitab, setiap itu di Quran sama-sama. Kalau dibilang gini Mas, kita nggak perlu memperdebatkan semua seluruh agama ini. Keyakinan kita semua berbeda. Saya setuju Yang kedua, Bang. Saya tanya setuju. sama Mas sekarang. Sekarang saya tanya sama Mas, Yesus itu Tuhan nggak? Bang, di dalam Alkitab jelas Bang, Yesus adalah Tuhan kami. Bukan Tuhan kalian Bang, karena Tuhan kalian Ya. adalah Muhammad. Tuhan kami bukan Muhammad.
Ah kan, abang saja Quran saja tidak pernah baca, gimana? Makanya abang nggak tahu Tuhan Muhammad. Tuhan itu Rasul kami, bukan Iya bang, Muhammad tetapi itu kalian Rasul kami. tuhankan, kalian Bukan pertuhankan kami dia, tuhankan. kalian. Tapi kalau kalian baru kalian tuhankan. Oke, baik, baik Kalau bang. kalau Kita uji jangan ya, bohong kita dulu. uji bang ya. Berarti saya Gini, Bang. tanya. Jadi Sebentar saya bang, tanya, kita uji Bunda dulu bang, Madinah, kita uji. Gini bang, abang kan pernah ngelihat gereja kan? Iya. Oke, di gereja kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kami berseru-seru, bernyanyi-nyanyi. Makanya kalau abang lewat gereja, abang karena bertoleransi, jangan gebar-gebar motor, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, nyembah Yesus. Betul? Betul? Betul nggak bang? Ya, bukan yang saya minta emas ini. Tuh Kalau kan malah gimana sih? Bang, saling- kan abang bilang begini bang. Kalian menuhankan Yesus. Betul itu bang. Kami menuhankan Yesus itu betul. Kenapa? Karena abang waktu lewat gereja ngelihat orang-orang Kristen berseru-seru, bernyanyi, memuji, menyebut-nyebut nama Yesus. Makanya abang bilang itu orang maksud saya Kristen lagi gini. menuhankan Yesus. Nah, Maksudnya sementara jangan- agama jangan- Islam bang, jangan- sementara jangan orang-orang saling Islam, memperdebatkan. Biarlah Menjebak ibadah sih. mereka, ibadah saya gitu loh. Jangan saling memperdebatkan, nggak bagus. bang, kita tidak memperdebatkan bang. Kita ini hanya supaya kita saling mengerti sama satu sama lain. Iya, paham. Nah, Biar ketika jangan kalian, ada coba bang, sekarang saya tanya, bener nggak orang Islam bukan hanya di masjid bang, bahkan gelar tikar di jalan, mereka solawatan, mereka berkata ya Rasulullah, tung tung turung tung tung tung, pukul rebana, ya Habibullah, ya Rasul. Kalian mengucapkan kata-kata puji-pujian, pemanggilan kepada Muhammad nggak? Memang iya. Ya Rasul sudah itu kan- bang, kenapa kami orang Kristen manggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan Yesus, sementara kalian berbuat yang sama nggak menuhankan. Itu sama artinya begini bang, artinya sama dengan begini, kita sama-sama pergi ke pesta, ya, sampai di pesta Anda ambil makanan segini, lauknya segini, kerupuk segini, ya kan? Saya juga ambil dengan porsi yang sama, terus kau menunjuk saya, kau makannya banyak sekali. Sementara kamu mengambil dengan porsi yang sama, kau bilang, kalau ini nggak banyak, beda ini kalau ini. Karena hukumnya beda, nggak ada gravitasi bumi di sini, lain ini. Jadi janganlah kita itu berstandar ganda, bang. Kalau kami menuhankan Yesus, betul kami akui. Tetapi kalian itu melakukan hal yang sama yang seperti kami lakukan. Kalian juga berseru-seru, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh kan, kalian kan mengucapkan hal yang sama. Lalu kenapa kalian tidak mau mengakui itu? Gitu loh. Saya mengakuinya, kenapa saya nggak mengakui? Tadi abang bilang kami tidak menuhankan Muhammad. Gimana? Mas, Rasul Allah itu bukan kami menuhankan Muhammad. Ya udah, terus kenapa kalian bilang kami menuhankan Yesus? Karena kami ngapain? Bukan. Ya, orang emas kan menuhankan Yesus buat kami itu nggak bermasalah buat kami. Bukan begitu, bang. Bukan Jangan apa yang membuat kami akhirnya, apa yang membuat kalian menyimpulkan bahwa kami menuhankan Yesus? Kan karena perbuatan kami kepada Yesus kan? Karena kami memanggil-manggil namanya. Ya kan? Betul nggak? Oh, berarti kau menuhankan. Nah, ternyata kalian sama. Gimana? Kalian memanggil-manggil. Bahkan kalian sudah Yaudah. bikin lagu itu. Ya udah, oke, aku Muhammadku, tuh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Lari ya bang. Aduh. Berat ini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nur Cinta Sari. Selamat malam Nur Cinta Sari.
Oh, ini lagi, ini lagi. Kemarin Aisyah, sekarang Nur, besok Udin. Ya. Umar. Udah kau di bawah dulu, Mar. Kau nonton di bawah dulu. Sakit kepala saya kalau diskusi dengan kamu. Kamu selalu menggunakan. Kamu seharusnya udah kena kamu pasal kamu. Barang siapa dengan menggunakan nama palsu, keterangan palsu itu masuk. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ibil. Silakan Ibil. Halo Ibil, apakah Anda Muslim atau Kristen? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada Ashi Sharawi. Ashi Sharawi. Oh, malah Wet. Halo Wet. Halo, Ya, Islam atau Selamat Kristen malam. Bang? Islam bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, apa yang mau Anda bantah, atau jangan-jangan Anda malah setuju. Silakan. Gini bang, saya ada mau tanya sama abang bang. Oke. Tapi kalau bisa Bang, jangan kameranya itu balik ke sini Bang, biar jangan kena matahari. Ah, gitu ya. Silakan. Oke bang. Nah, silakan. Jadi saya mau tanya sama abang. Itu abang bilang tadi kan itu Isa itu kan bukan Tuhan. Abang bilangnya bukan Tuhan. Jadi Tuhan abang siapa bang? Isa bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Isa bukan Yesus. Begitu Bang maksudnya. Ya sekarang kan kami kan kalau Muhammad itu kan bukan Tuhan tapi utusan dari Allah. Muhammad kalau- bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan yang Anda maksud di situ Allah, betul. Tetapi kalau Muhammad itu Rob, artinya Muhammad itu Tuhan, itu sudah diakui oleh para pendebat-pendebat Muslim. Jadi Muhammad itu memang Rob kalian, yang kepadanya Jadi- kalian mengikut, yang Gini, Bang. kepadanya kalian taat, patuh, tunduk. Begitu Bang. Tapi kan abang bilang tadi kan sama siapa tadi yang abang debat tadi abang bilang kan kami menuhankan Nabi Muhammad. Tapi Betul, kalau kalian bagi menjadikan kami, Muhammad sebagai Rob, sebagai Tuhan kalian yang kepadanya kalian ikuti, taat, takluk, tunduk kepadanya. abang paham enggak dari arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Baik, baik. Saya ini dulu Bang ya. Gini, biar kita fokus Ya, dulu Bang. ya. Ya, ya. Ada seseorang bernama Budi. Budi ini bukan Muslim, Budi bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Budi, dia menuhankan hawa nafsunya. Ya, ya. Oke, menurut Anda siapa Tuhannya Budi ini? Macam mana, Bang? Makanya Bang, konsentrasi ya Bang ya. Dengar perkataan saya. Bang ya, coba Bang ya dengar. Nah, sekarang nih saya tanya sama Abang aja, Bang. Bang, gini Bang, fokus. Bang. Kalau Abang nggak fokus, iya. kita nggak bisa diskusi Bang. Fokus ya, fokus. Ada Iya, iya. orang bernama Budi. Si Budi bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia adalah iya. orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia menuhankan hawa nafsunya. Menurut Anda, siapa Tuhannya Budi ini? Tunggu Bang, ini sinyal ngelek Bang, nggak jelas. Ah, tiba-tiba sinyal ngelek. Ah, gimana Bang? Bang, Coba ulang. ini ulang-ulang terus nih teman-teman. Kasih dulu saya energi nih teman-teman. Kalian pikir saya nggak capek apa? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ada seseorang Ini namanya Budi. sinyal nggak jelas Bang. Iya. Oke, ada seseorang bernama Budi. Iya. Budi ini dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia menuhankan hawa nafsunya. Iya. Dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Menurut Anda, siapa Tuhannya dia? Allah, Yesus, Sang Buddha,
Atau siapa Tuhannya dia menurut Anda? Ya hawa nafsunya lah Tuhannya. Hawa nafsunya. Oke. Kenapa dia disebut menjadikan iya. hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia mengikuti, dia menuruti, dia mementingkan, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Ya, anggaplah setuju sekarang bang. Yang saya tanya kan abang tahu dah arti dari mengucap 2 kalimat syahadat? Nah? Jangan ke situ dulu, Bang. Iya, sekarang Saya kan abang ini tadi ingin kan membuktikan menurut Jangan, ajaran abang, agama Anda bahwa dengar dulu. Muhammad itu adalah Tuhanmu. Dengar dulu. Anda setuju atau tidak? Dia disebut menuhankan hawa nafsunya karena dia mengutamakan hawa nafsunya. Dia mementingkan hawa nafsunya. Dia lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia takluk kepada hawa nafsunya tersebut. Setuju? setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Anda. Ya. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kami harus berbuat seperti itu kepada Yesus. Kami harus lebih mengutamakan Yesus. Kami harus takluk, tunduk, patuh kepada Yesus. Kami harus menjadikan dia sebagai yang memerintah, mengendalikan kami. Pertanyaan, itulah makanya kami menuhankan Yesus. Disebut Yesus menjadi Tuhan kami. Sekarang, Iya. Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib bang. Itu makanya kau menuhankan Muhammad. Bukan menuhan bang. Abang paham dah gimana? arti dari. Abang paham dah arti dari. Oke. Mengucap Sekarang 2 gini, kalimat biar syahadat. nggak debat kusir. Gini, Ah, kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sosok yang mengendalikan, sosok yang mengontrol, sosok yang membuat dia itu takluk, berarti hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Setuju? sekarang ini apa balik-balik dengan hawa nafsu masalah dari Tuhan. Iya, Bang. karena Saya tanya sama kamu abang itu kan, berstandar ganda. yang saya tanya bang, abang kan megang dengan agama abang lah. Coba gini aja dah. Kami ini kan Coba megang gini. dengan Coba agama gini, Bang. kami. Sebagai muslim. Dengan omongan abang Kepada saja siapa? tadi, Tenang, coba dengan tenang. omongan saya pula. Sebagai Bang. seorang muslim, kepada siapa Anda harus taat, patuh, tunduk? Kita bang dengar bang ya, coba abang dengar omongan saya dulu bang ya. Ya kan abang ngomong tidak dapat orang yang naik dia mau ngomong, abang terus jangan ngoceh. Silakan. Nah, dalam agama kami bang mengucap 2 kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa bang? Nabi itu bang utusan Allah bang. Allah itu kalau dalam agama kami tidak kelihatan. Anda ini tidak paham dengan yang saya maksudkan, Bang. Saya itu tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Allah, Bang. Saya Kan tidak abang pernah bilang abang bahwa bilang kan Muhammad itu kami Allah. Yang menuhankan, saya Bang. bilang Muhammad itu kalian tuhankan seperti orang menuhankan hawa nafsunya. Gini, dengerin saya, dengerin. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nggak ada orang yang menuhankan itu bang. Nggak ada orang menuhankan hawa nafsunya? Ada, mungkin abang lah yang menuhankan. Ada, nggak ada? Ada tuh nggak ada. Coba jelas dulu. Nggak ada. Ada atau Mungkin tidak kalau orang menuhankan ada hawa mungkin nafsu? Edis lah mungkin yang ada. Mungkin Edis lah yang ada. Pertanyaan menuhankan saya hawa bukan nafsu. Kalau siapa, kami Bang. Muslim nggak ada. Ada atau tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak ada bang. Baik, saya tunjukkan kepadamu satu ayat di dalam Quran. Memang mereka ini nggak ngerti isi Qurannya. Pantesan Anda ini. Nih, saya tunjukkan. Anda bilang tidak ada. Berarti Anda ini tidak pernah membaca Al-Quran. Baik. Saya tampilkan kepadamu suatu ayat di dalam Quran. Saya balikin ya Bang ya. Oke. Kelihatan Bang? Ini namanya Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Ya. Oke. Di sini dikatakan apa? Coba Anda baca.
Bersuara bang bacanya. Bacanya bersuara, jangan bisik-bisik begitu. Yuk coba. Maka Abang baca sendiri ya bang. pantesan kurang cuman saya paham yang baca. tahu isi Quran. Anda suruh baca tidak mau. Saya bacakan nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Enggak ada bang. Berarti ayat ini bohong. Bukan bohong bang. Ini loh, coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya menurut Al-Quran ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada manusia-manusia tertentu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah hawa nafsunya adalah Allah? Tentu tidak. Makanya Anda ini salah paham. Saya berkata Muhammad itu Tuhan bukan artinya Muhammad itu Allah. Kalian jadikan Muhammad itu sebagai... Nah, kabur dia kan? Lari dia. Memang berat ngomong sama mereka ini. Ini loh, sudah jelas-jelas ini loh. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya apa maksudnya menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan? Makanya hati-hati. Banyak orang tidak sadar sudah menuhankan hawa nafsunya. Banyak orang sudah tidak sadar menuhankan manusia. Karena apa? Karena kalian memperlakukan manusia tersebut sehingga manusia tersebut mengontrol, mengendalikan hidupmu. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala ke lantai biar cepat nangkep yang saya maksud. Susah amat memahami kalimat-kalimat yang sederhana. Yo, silakan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tolong berhentilah kalian itu mendebat. Belajar dulu. Yes. Ya, Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar. Pakai baju dulu. Ini jangan dikik ya, seperti Ya. sebelumnya. Kamu selalu panik menghadapi Abu Hanifah soalnya. Oke, Abu Hanifah, Mustahil sambil kamu Anda pakai bisa baju melawan. nih. Sambil kamu pakai baju. Udah nih, udah. Betul atau tidak, ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu harus dipahami dengan makna yang Coba benar. kau duduk dulu, Jadi, duduk dulu kau yang bagus. Tunjukkan adabmu, diskusi yang baik. Karena debater yang paling ditakuti Edis inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Edis tidak pernah Hanifah, berani. saya tanya. Kita buktikan, bentar Baik. lagi pasti dikik nih. Ketika Baik. Edis kalah pasti aku dikik, cari alasan lah. Adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Berbicara orang menuhankan hawa nafsu, menuhankan di sini kita harus melihat apa yang dimaksud dengan menuhankan. Apa Paham nggak menuhankan? Anda? Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu di sini? Menjadikan hawa nafsunya tersebut menjadi sosok yang berotoritas atas dia, mengendalikan hidup dia, berkuasa atasnya, sehingga dirinya dikontrol dan dikendalikan, ditaklukkan oleh hawa nafsunya tersebut, sehingga dia mengikuti apa kemauan daripada hawa nafsunya tersebut. Silakan kalau penjelasan saya salah bantah. Orang yang menuhankan hawa nafsu. Sebentar, bukan tenang dulu. artinya orang Penjelasan saya salah atau mau Ya, membantah? Setuju atau mau membantah? salah. Gimana orang Saya menuhankan hawa membantah. nafsu itu? Dia berbuat apa kepada hawa nafsunya? Orang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu.
bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Tidak, dia tidak dalam kategori menyembah hawa nafsu. Bukan. Saya Menuhankan juga contoh, tidak bilang orang yang begitu, Peang. Iya. Yang saya katakan adalah orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang membuat hawa nafsu tersebut berotoritas atas dirinya. Hawa nafsu Ya, tersebut betul. menaklukkan dia, menundukkan dia, sehingga dia mengikuti apapun kata hawa nafsu tersebut. Betul sekali. Ya Nah, itu tadi seperti Anda bilang contohnya. tidak setuju, sekarang betul. Iya, begini, kan ada contohnya. Betulnya di mana? Jangan bicara Ketika contoh dulu, misalkan jangan dia- bicara sebentar, contoh. Jangan takut, jadi potong Tenang, dulu. Jangan tenang. dipotong dulu. Kau Abu takut. Hanifah, Dengar tenang, dulu, tenang. dengar Kita dulu, mau dengar diskusi dulu, dengan jangan baik. potong. Kau takut. Kita mau Dengarkan, diskusi saya dengan baik. jelaskan. Ya, siap. Jangan diklik, Oke. jangan mencari alasan. untuk Baik. diklik. Karena Sekarang kalau udah begini, kalah, kamu sekarang pasti begini. klik. Itu kamu. Anda berarti Ya. sudah setuju dengan saya ya? Oke, menuhankan hawa nafsu artinya mengedepankan hawa nafsunya. Contoh, seperti orang-orang Kristen menduga Yesus Tuhan. Itu Jangan kan ke menurut sana hawa dulu. nafsunya. Jangan ke sana Begitu. dulu. Tenang, tenang. Jangan ke sana dulu. Jangan kasih contoh dulu, tenang. Oh, begitu loh. Yang Artinya dimaksud dengan orang-orang menuhankan tersebut hawa tenang, nafsu, ya tenang, begitu. tenang. Begitu Orang-orang dia. tersebut memperlakukan hawa nafsu tersebut sebagai satu sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan dia, mengontrol hidupnya, menguasai dia sehingga dia menuruti semua hawa nafsunya tersebut. Setuju ya? Itu definisinya dari mana? Tuh Edis tuh dapatkan. Tadi Seperti kau itu. bilang setuju, sekarang nggak setuju. Gimana ini? Ya, gini. Masalahnya kamu bilang mengontrol dirinya. Seolah-olah kalau mengontrol dirinya, para rasul-rasul itu adalah hawa nafsunya. Seperti contoh Yesus misalkan. Tenang Mengontrol dulu, konten-konten. jangan dulu ke sana, nanti jauh-jauh pembicaraan kita. Biar kita nggak ini Iya, loh. masalahnya Kita kenapa fokus takut dulu ke sana? kepada Kenapa pengertiannya dulu. Jangan cari alasan kalau takut ke sana. Ini lawan yang berat bagimu, Edis. Kamu salah pilih lawan Oke, malam baik. ini. Ini Baik, adalah- sekarang begini. Malam ini adalah malam yang mana kamu Baik, mengutuk sekarang dirimu. pertanyaan saya dilahirkan begini, di Abu. dunia ini. Abu, Begini. oke. Ya. Kalau ada orang mengikuti setan, menjalankan Oke. apapun perintah setan, dia dikuasai, dikendalikan, takluk kepada perintah-perintah setan. Berarti dia telah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya nggak? Dia telah menjadikan setannya bukan sebagai Tuhannya. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia Sehingga- menuhankan setan nggak? Ya tidak. Oke, berarti dia tidak menuhankan siapa? Buktinya dia tidak menyembah setan. Tenang, Dia dia buktinya tidak menuhankan menyembah siapa setan. berarti? Orang yang mengikuti perintah-perintah setan, menjalankan apa yang diperintahkan setan, berarti Tuhannya adalah Allah. Setuju? Loh, belum tentu kalau Nah, orang ini Kristen gimana pelakunya berarti ini Anda melakukan ini? Yesus. Itu Pusing tergantung Anda ini. siapa Tuhannya. Coba. Takut, kan? Malah lawan Kalau kau. begitu menurut Al-Quran siapa Tuhannya dia? Tergantung agamanya. Misalkan orang Kristen yang mengikuti Ya tidur kau di bawah sana. Tuhannya Ya Yesus. tidur kau di bawah sana. Ngapain kau diskusi sama saya? Udah jelas-jelas dia mengikuti setan, menjalankan perintah setan. Hidupnya hanyalah dikendalikan, dikuasai oleh setan. Lalu Tuhannya bukan setan. Tergantung agamanya. Ya sudah, kalau agamanya Muslim, dia mengikuti setan, dia menjalankan perintah setan, Tuhannya berarti adalah Allah. Memang kalau diskusi sama orang-orang seperti itu, ustadz-ustadzmu pun malu ngelihat kau tuh malu. Gimana? Kok tergantung agamanya? Berarti kalau agamanya Islam, kalau dia mengikuti perintah setan, dia tidak mengikuti perintah Allah, Tuhannya tetap Allah. Memang IQ 78 kau itu. Oke, kita kasih naik ada. Oh, dia masih kita kasih kesempatan satu kali lagi. Nanti dibilang kita nurunkan nggak diskusi sportif. Aduh, Edi. Abu Hanifah ini terakhir ya, terakhir. Saya konfirmasi dulu. Kamu bermutu atau pernah enggak? nge-kick kalau kamu kalah. Kan udah dari awal. Tadi aku kamu kasih mengatakan tahu. tergantung agamanya, betul? Iya, iyalah. Oke. Kalau Kan ada kalau orang orang Buddha agamanya misalkan. Islam,
Agamanya Islam nih, tertulis di Ini KTP kalau orang Islam. Kristen misalkan, Tenang, orang Kristen tenang, mengikuti tenang. Masa Kalau ada Tuhannya udah seseorang, menjadi iblis? Jangan kenapa takut. kamu saya turunkan? Jangan Karena kamu takut ngomong itu. terus. Karena Dengar, kamu bisa takut. dengarkan Itu saya? alasannya, bukan aku ngomong terus. Kamu nggak tahu Abu bilang apa Hanifah, lagi, Maya, dengarkan kamu omongan Tina. saya, biar Akal kita bisa kau. diskusi yang bagus nih. Oke, pelan-pelan. Ada orang, Ya siap, jangan dikit ya. Ada orang, Kalau kalah dia aja. Muslim. Sportif. ada orang dia Islam. Agamanya Islam, tertulis di KTP agamanya Islam. Tetapi dia menjalankan perintah-perintah setan. Dia mengikuti setan, dia tidak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah setan, dia taklukkannya Ini gimana? kepada setan, Agamanya tunduknya Islam. kepada setan, patuhnya kepada setan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Tadi katanya pertanyaan salah. Tadi katanya dia beragama Islam, dia mengikuti setan, tidak mengikuti Allah. Berarti bukan Islam dong kalau tidak mengikuti Allah. Gimana sih? Iya, Tuhannya siapa dia? Tuhannya dia. Saya nggak tanya agamanya, Tuhannya siapa dia? Ini terlepas dari agamanya. Misalkan dia Wah, siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? takut kan? Takut. Nah, mulai takut kau. Abu Hanifah, Nah, salah lawan kau malam ini. saya tanya sama kamu. Bapak belur kau. Saya tanya sama kamu. Ada orang Islam. Ini terakhir Ya. nih. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi teman-teman, saya udah capek loh ngulang-ngulang ini teman-teman ya. Aku nggak ngerti, tapi pertanyaan salah. Abu. Bilang, ada orang Islam, tapi dia Ya. tidak beriman kepada Allah. Gimana orang Islam nggak beriman kepada Allah? Gimana sih? Pertanyaan aja udah salah. Kata kamu tergantung Yang benar. agamanya tadi gimana sih? Makanya saya jawab kan tergantung. Ini kan tadi kamu bilang kalau orang mengikuti setan, siapa yang dia sembah? Ya Kan tergantung agamanya. Kalau Kau Kristen bilang tadi tergantung agamanya, betul. Kalau Kristen yang mengikuti setan, Tergantung berarti yang dia sembah agamanya. dia Yesus. Kau bilang tadi tergantung agamanya, Iya, betul nggak? kalau misalkan yang mengikuti setan itu adalah Kristen. Ya, kau Berarti yang belajar dia dulu sembah sana, adalah belajar dulu ke sana. Gimana sih saya menuruti kemauanmu? Kau bilang tergantung agamanya. Berarti sekalipun dia menjalankan mengikuti setan, tunduk patuh kepada setan, iblis, asal dia agamanya Islam berarti Tuhannya Allah kan gitu. Menurut imanmu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang KTP-nya Kristen, KTP Kristen, tetapi dia mengikuti setan, menjalankan apa yang diingini oleh setan, roh jahat. Artinya Tuhannya bukan Yesus, artinya Tuhannya setan itu. Sulit banget mahamin yang kayak begitu. Memang berat mereka-mereka ini cara nyembuhinya gimana, teman-teman. Kalian pikir menjadi host ini tidak capek. Tapi puji Tuhan teman-teman, orang yang di bawah itu ngerti. Ya, orang yang di bawah itu mengambil kesimpulan kok. Ya, begitu banyak nih 10.500 orang ini. Kalau Indonesia 85% Muslim, artinya ada 8.500 orang Muslim yang nonton di sini. Mereka itu rindu loh. Para penonton-penonton Muslim ini rindu. Di manakah ada seorang ustadz yang bisa menjawab edis ini? Kami sebagai Muslim yang nonton di bawah sini, kami itu nunggu-nunggu ini ada ustadz yang bisa mengalahkan congornya edis ini. Tetapi tidak ada. Yang ada hanyalah yang datang adalah orang-orang awam. Yang malah makin mempermalukan agama kami. Gitu loh. Coba ayo kita diskusi dengan baik. Ya, kita kasih naik ada Mart. Silakan Mart. Nyalakan kamera Anda. Ini dia. Islam atau Kristen, Mart? Lari. Udah berapa jam sih? 1,5 jam. Kita iklan dulu ya teman-teman. Boleh nggak saya iklan? Nanti kalau iklan nanti dimarahin lagi. Boleh iklan teman-teman? Boleh iklan saya? Boleh ya. Baik, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tap-tap layar dulu ya.
like dulu, sukai siaran ini, bagikan siaran ini kepada saudara, kepada teman yang pengen mualaf atau pengen masuk Kristen, karena channel ini sangat cocok ditonton oleh mereka. Kasih tahu sama mereka kalau kalian punya teman yang dalam posisi demikian. Ya, ini loh ada channel Edis TV nih, cocok nih kamu tonton nih. Selain lucu, ya, ini acaranya banyak memberikan edukasi-edukasi yang selama ini tidak pernah didengar di dalam kajian ceramahnya Mama Dede. Iya, kalau Agi Mama Dede ceramah nggak dibahas yang begini-begini. Bentar ya. Raden Kusuma 88. Ya, Raden Kusuma 88, silahkan Bang. Anda Muslim Bang? Muslim Bang Edis. Ini Silakan. kedengaran nggak apa saya pakai handsfree ya? Kedengeran Bang, suara baik, Oh, terdengar jelas. Tinggal Anda nyalakan kamera dulu. Silakan. Oke Bang. Bentar Bang ya. Oke. Bang. Hehehe. Muslim ya Bang ya? Insya Allah Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Tadi saya menyimak dari beberapa teman-teman kami ya. Jadi saya juga punya sedikit pendapat Bang, bisa diulas lagi aja ya. Silakan. Yang tadi apa tuh yang menuhankan hawa nafsu ya? Ya, ada nggak orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada Bang, gitu. Ada. Kalau pendapat saya ada dan setuju dengan apa yang Bang Edis tadi tampilkan. Surat apa itu ya, saya pas tadi buka Bang Edis tuh pas di situ. Oke. Oke. Kenapa kok bisa mereka itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang menuhankan hawa nafsunya? Perbuatan apa yang mereka perbuat terhadap hawa nafsunya tersebut? Ya mungkin biar lebih mudah dipahami ya. Di dalam Islam juga ada yang tadi dikatakan kata Bang Edis, KTP-nya Islam, Tuhannya pasti juga apa namanya Allah juga tentunya ya kalau Islam ya. Mungkin bagi saya pribadi punya pendapat kalau dalam KTP itu mungkin ada yang istilah namanya Islam KTP Bang. Gitu. Oke, dia Jadi tidak Islam dijalankan tetapi semua dia tidak sepenuhnya. menuhankan, dia malah menuhankan setan, begitu ada ya? Ada Bang seperti itu. Jadi seolah-olah dia tuh dalam lisan tuh mengucapkan ya bahwa Tuhan saya itu Allah, tapi dalam kesehariannya mereka itu secara tidak sadar yang menuhankan setan tersebut kata Bang Baik. Edis. Baik. Begitu. Oke. Nah, artinya ketika orang tersebut menuhankan setan, dia mengambil setan itu sebagai Tuhannya. Artinya bukan berarti setan itu adalah Allah, betul? Iya betul. Bagi Iya, mereka itu yang begitu. secara Tetapi dia malah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Dia malah taatnya kepada setan, tunduknya kepada setan, mengikutinya malah mengikuti setan. Artinya yang jadi Tuhan bagi dia adalah setan tersebut. Dan setan tersebut bukanlah Allah, betul? ya betul. Baik, sekarang begini Bang. Kalau Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda taat kepada Muhammad? Wajib taat atas Wajib apa nggak yang Anda patuh? diperintahkan. Wajib nggak Anda patuh, taat, tunduk, mengikuti, menjalankan perintah-perintahnya? Betul, karena beliau itu komando bagaimana cara beribadah untuk apa namanya untuk menghamba kepada Tuhannya yaitu Allah. Nah, beliau tuh mengajarkan. artinya kalian membuat Muhammad, mengangkat Muhammad sebagai Tuhan kalian, setuju? Betul, betul. Iya. kalau- Coba Bang, syahadat Bukan, dulu Bang. Bang. Nanti Anda dibilang non Muslim. Coba, Ya, enggak bisa Anda syahadat? dalam pribadi saya, dalam Bukan batin Bang, sebentar. saya, Nanti Anda saya dibilang tidak Anda bukan Muslim. Gini Bang, kami mau dulu Enggak. pastikan bahwa Anda seorang Muslim. Coba bisa syahadat Bang? Iya, bisa, bentar Bang. Silakan.
Enggak, konteksnya Berat, begitu, ini Bang. berat, berat, berat. Saya bersaksi Allah ilaha illallah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu dan kami bersaksi anna Muhammadar Rasulullah bahwa Oke. sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Nabi Muhammad, kenapa saya atau termasuk kami harus patuh kepada Nabi Muhammad? Karena beliau yang mempunyai SOP cara beribadah dengan baik begitu loh. Oh, ini Oke. Tuhan saya. Iya, kita Begitu bukan ke kan situ, ya. Bang, bahasan kita. Bahasan kita itu begini loh, Bang. Banyak orang-orang Islam itu menyalahkan mengapa kami menuhankan Yesus. Padahal sejatinya Anda menuhankan Muhammad gitu loh. Tidak menuhankan atau Bang kalau begitu. Allah, barusan tadi diakui menuhankan, sekarang tidak menuhankan. Ya karena asap nikotin sudah masuk. Enggak cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa taala itu juga mencintai Rasul yaitu Nabi Muhammad, gitu kan Habibullah. Bang, Itu kita itu kekasih bukan Allah, soal Bang. Muhammad dicintai Allah, bukan. Bukan soal Muhammad adalah sosok yang tuh kan, kena pelanggaran kan, Bang? Kenapa Saya tuh? turunkan dulu ya. Kena pelanggaran. Aduh, berat ini. Bukankah Roma Irama membuat lagu? Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Mengapa kau menuhankan benda? Tereret. Makanya kita balikin nih, lagu itu kita balikin. Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Ini saya balikin kepada kalian. Mengapa kalian menuhankan manusia? Siapa manusia yang kalian tuhankan? Yaitu tadi. Gimana sih kita ini balik-balik di situ terus diskusi kita ini? Diskusi kita ini balik-balik di situ lagi. Oke, kita kasih naik ada Andika. Ya, silakan Andika. Andika Dika. Halo Bang Edis, selamat Halo malam. Bang, ya Bang. Bang, gelap-gelap Bang. Jangan dibalik Bang. Pencahaya itu ke arah wajah saya Bang, bukan ke arah wajah Anda, bukan ke arah wajah saya Bang. Iya Bang. Cahayanya jangan menyinari wajah saya, tapi menyinari wajah Anda. Namanya juga di perkampungan. Sebentar Bang ya, saya atur dulu ya. Nah, gitu Bang. Sip. Udah seperti itu. Nah, gitu. Oke. Bang Andika, Abang Islam atau Oke, Kristen? Alhamdulillah Islam 100% Bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mau Bang bahas? Ini temanya diskusi Kristen PS Islam. Berantem nih nanti Bang, PS Islam nih. Diskusi Bang, bukan gontok-gontokan Bang. Kita itu harus berdampingan, saling membangun satu sama lain dalam hubungan masyarakat. Tetapi ada Ya, oknum-oknum dari umat Islam yang sering membahas iman Kristen. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Loh. Itu gimana itu Pak Abdul Somad? Contoh. Dia membandingkan gimana itu maksudnya? Contoh, Contohnya, Abdul Somad saya belum berkata pernah tahu begini. itu. Oke, mau saya putarkan Bang videonya Abdul Somad membahas agama Kristen? Mau? Boleh Bang. Baik, Saya mau lihat. baik. Kita Mau. tampilkan ya Bang ya. Kita tampilkan Bang. Sabar Bang. Siap. Santai ya teman-teman ya. Ntar. Pelan ya Bang ya.
Oke, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Biar Abang tahu nih. Baik, kita putarkan ini ya. Siap. Sabar Bang, ada iklannya, Siap, sabar ya. siap. Ulangan 18. Bentar Bang, saya besarin dulu. Oke. Aduh, belum hilang nih, bentar. Oke, kelihatan ya Bang ya, ini ya. naik, Saya kalau- besarin suara saya, tolong kabarin kalau misalnya suaranya nggak kedengeran. Kelihatan ya. Nih, yang naik. Minta tenger ya. Bentar, kita ulang dari nol ya. Bentar, ini kita ulangin dari nol dulu. Denger ya, dengerin. Abang diam dulu biar Takutnya abang ini dengar. dari kelas ini. Bang, abang diam dulu bang, biar abang dengar ya. Bang Edis. Bang, abang diam dulu bang, biar kita sama-sama dengar. Kalau abang ngomong nanti nggak kedengeran. Abdul Somad ngomong apa? Bisa? Iya. Gua mah udah diam ini. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik ke atas, dekatnya ke Musa. Bisa berjuang, bisa berbuat, itu keyakinannya. Padahal upaya dia Berbuat. Bang. Suara nggak kedengeran, padahal suaranya gede sekali. Tapi banyak orang katanya suaranya kecil, suara kecil. Gimana itu? Abang denger nggak? Saya dengar jelas, saya dengar. Oke, tapi ada yang ngomong Apa katanya yang suaranya disampaikan? kecil nih. Saya jadi gimana ini? Suara udah segede itu dibilang kecil. Sebentar, kita ulang lagi bang ya. Satu kali lagi nih. Karena ada orang yang memang HP-nya mungkin HP-nya itu suaranya speakernya rusak atau bagaimana. Saya ulangi satu kali lagi bang ya. Boleh? Boleh bang? Oke, siap. Oke baik. Kita ulangi satu Boleh, kali boleh. ya. Silakan, Bang, silakan. Kita timbul gimana prosesnya. Oke. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Oke, stop. Saya mau tanya dulu bang. Betul tidak di dalam masjid, di dalam kajiannya Ustadz Abdul Somad yang dibahas kitabnya agama orang?
Itu tadi kan sesuai dengan kitab, Bang. Kan ada kitabnya, Bang. Bukan Makanya itu dulu, beliau Bang. Jangan bilang membahas itu dulu. Tenang dulu. kitab. Betul atau salah Abdul Somad di dalam pengajiannya, di dalam masjid, ada umat muslim di situ berkumpul, pakai apa namanya baju koko, ngajian, yang dibahas kitabnya agama orang. Betul atau salah? Betul, Bang. Itu kan terdakwa, Bang. Makanya Betul. Bang, makanya Karena Bang yang saya disampaikan- membuat tanggapan, Nah. saya luruskan bahwa apa yang dikatakan Abdul Somad itu adalah fitnah yang nyata. Gitu loh. Dari mana ceritanya? Itu nggak fitnah, Bang. Itu fakta karena ada ayatnya. Makanya disampaikan kepada seluruh jemaah. Oke, nah kan sekarang saya begitu. tanya, betul atau fitnah? Karena ada ayatnya bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan amal soleh, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis dengan payudara yang montok, betul? Ya kalau itu saya belum sampai situ, Bang. Cuman Allah itu menjanjikan bahwa apa yang diminta oleh orang yang bertakwa kepada Dia, maka akan diberikan Allah di surga. Iya, Setahu adalah saya. gadis-gadis montok Begitu, yang Bang. dikasih Allah itu gadis-gadis montok. Gadis-gadis dengan payudara yang besar, itulah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Betul atau salah? Kalau gadis-gadis montok, saya nggak pernah dengar itu, Bang. Itu sepertinya itu rekayasa itu. Makanya abang masih jadi orang Islam. Coba, ada Al-Quran di situ? Saya belum tahu buktinya, Bang. Oke, makanya Kalau Bang, itu saya mau kasih tertulis tahu di buktinya. situ Abang ada diberikan Al-Quran di rumah? gadis-gadis montok. Nggak ada, Bang. Ah, pantesan tidak tahu. Saya bantu. Harus double extra ini Bang, para bantu, meknya ini. Bentar. Berat sekali nih mereka ini. Sulit sekali mereka ini mengakui kenyataannya. Saya balik lagi kamera saya ya. Kita harus sadarkan satu-satu teman-teman ya. Satu persatu mereka kita sadarkan. Oke, Bang, Islam ini memang surat tidak- An-Naba ayat 33 benar atau salah? Benar, Oke, benar. apa tulisannya di sini, Bang? Gadis-gadis? Benar, Bang. Oke, berarti Anda dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis yang berpayudara montok. Betul? Jangan terdiam. Gimana? Betul atau salah? Bang, ini kan bahasa Gimana? tidak seperti ini, Bang. Gimana? Ini kan bahasa Indonesia. Kalau bahasanya tidak seperti ini. Oke, apa bahasa Arabnya? Ya saya nggak tahu, Bang. Cuman kan ini ya dibahasakan terjemahkan Indonesia. Mungkin Astagfirullahaladzim. vulgar, Andai- kan? Bang, Nggak seperti makanya ini, tadi saya bilang, Bang, gini loh. Begini, kenapa saya harus membantah ucapan daripada Abdul Somad yang mengutip Ulangan 18 ayat 18 untuk membenarkan bahwasanya Muhammad adalah nabi yang meneruskan ajaran-ajaran yang diucapkan oleh yang terdahulu. Karena menurut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bang, pada waktu di hari di kehidupan yang akan datang, di hari berbangkit, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Manusia tidaklah hidup seperti yang sekarang ini, tetapi manusia hidup seperti malaikat. Makanya tidak kawin dan dikawinkan. Nah, sementara Muhammad datang mengajarkan yang sebaliknya. Justru malah kata Ustadz diajarkan nanti di kehidupan yang selanjutnya itu pesta, Bang. Pesta. Bukan cuman kawin-mawin, tapi pesta. Kita putarkan. Nanti kena ban lagi kita nih. Saya putarkan sama abang ya. Nih. Kita buka ceramahnya ya. Ceramah ustadznya. Bentar.
Bentar ya Bang ya. Saya balikan dulu kameranya ya Bang ya. Biar Abang lihat sendiri nih. Nanti teman-teman kalau HP-nya suaranya kecil, tolong ya. Tolong kalau HP-mu suara kecil. Dengarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Nah itu jelas kan? Makanya Bang, saya ingin meluruskan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz Abdul Somad, tolong jangan kalian katakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Tidak ada di dalam ajaran-ajaran terdahulu yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Musa, yang diajarkan oleh Daud, bahwasanya di kehidupan yang akan datang itu pesta seks. Makanya tolong jangan mengutip Ulangan 18 ayat 18 untuk membenarkan Muhammad. Itulah yang saya lakukan. Paham? Sampai sini. Paham Bang? Paham Bang. Iya, gitu Bang. Jadi bikinlah agama Anda itu agama sendiri, jangan ditempel-tempelkan dengan iman kami. Terserah mau di surga Anda nanti mau pesta seks, mau apa terserah Anda. Tapi tolong janganlah kalian tempelkan, janganlah kalian mengambil sebuah pembenaran bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Gitu. Kalau ajaran terdahulu yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, nah saya setuju. Karena Ka'bahnya bekas orang Quraisy, tawafnya bekas orang Quraisy. Ya kan? Hajar Aswadnya bekas orang Quraisy. Ya kan? Melihat hilalnya, Safa dan Marwa dan semuanya merupakan ajaran-ajaran terdahulu, yaitu orang Quraisy, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Jangan memfitnah apa yang ada di dalam Injil dan di dalam Taurat kami. Itulah yang kami maksudkan, Bang. Itulah kenapa ada channel ini. Begitu. Ya, bukan saya itu mau cari gara-gara, enggak, Bang. Banyak saudara saya itu yang Islam dan saya juga mengasihi mereka. Mereka juga mengasihi saya. Saya hanya menjawab oknum-oknum seperti ini. Gitu loh. Oh begitu ya. Kalau bisa oknum yang seperti itu diundang Bang ke channel. Sudah Bang, Edis. sudah saya undang. Wahai Abdul Somad, mari kita berdiskusi. Tetapi Abdul Somad tidak nongol-nongol. Bang, dia nggak hobi. Medsos ini nggak hobi. Mungkin secara langsung. Nggak hobi gimana gitu orang kan. kerja. Malah prinsip dia itu tau nggak? Saya malah mengutip prinsip dia itu. Klik, share, dan bagikan. Itu omongan Abdul Somad yang saya kutip itu gimana? Jangan dibilang dia tidak bermedsos. Dia itu adalah ustadz medsos, Bang. Sekarang ini zamannya medsos, zamannya media sosial. Sudah nggak zaman lagi dari pintu ke pintu. Sudah nggak zaman lagi jamaah tablik. Nggak zaman. Zaman sudah media sosial. Orang sudah pegang HP semua. Pasti dia tahu saya. Dan dia pasti nonton itu. Cuma ngintip-ngintip. Ustadz Abdul Somad, channelnya tidak tentang membahas pergaduan tentang agama. Beliau itu Anda tidak tahu lagi. Channelnya tentang obat. Bang, Abdul Somad itu bahkan baru-baru ini dia
Anda tahu baru-baru ini Abdul Somad dia duet dengan Dondi Chan. Dia membahas agama Kristen. Tahu? Anda banyak nggak taunya. Udah Bang, Anda banyak belajar dulu sajalah. Kalau Anda banyak tahunya, Anda tidak banyak tahunya tentang agama ini. Nanti banyak orang lagi mengkritik saya. Selalu saya ini habis siaran balesin orang-orang seperti itu. Kamu beraninya sama Islam yang gak sekolah. Beraninya kamu sama Islam awam. Coba hadapin Abdul Somad. Abdul Somadnya nggak berani gimana? Atau saya yang ke channel dia? Kapan kabari dia live? Saya yang ke Bukan channel nggak dia. Gimana? berani, Bang Edis. Beliau itu tahu orang yang beriman nggak mau buat dosa di medsos. Kan Itu sudah alasan termasuk ngeles dosa, Bang aja. Edis. Itu cuman ngeles doang, Bang. Oke lah, Bang. Saya hanya Ya, oke lah, berpesan Bang itu Edis. saja ya. Saya berpesan itu saja, Bang. Intinya yang Bang mau saya Edis, sampaikan bukanlah mengajak-ajak atau membuat keonaran atau keributan. Saya ini hanya meluruskan saja, Bang. Apa yang tertulis Bang dalam Edis. iman kami itu kalian kutip-kutip, kalian gunakan untuk kepentingan membenarkan agama kalian. Nah, itu yang tidak saya setuju dan itulah yang saya bantah. Begitu ya? Oke? Oke, Bang Edis. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Andika. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Saya juga sudah mulai agak lelah ini, sudah mulai agak menurun sepertinya. Karena tadi siang saya udah live itu 3 kali. Pertama live sendiri membahas bom-bom. Kedua live bersama teman-teman. Yang ketiga ini dalam berapa jam ini? Dalam 10 jam 3 kali live itu. Kali 2 jam udah berapa? 6 jam. Aduh. Lelah teman-teman, lelah. Tapi ya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ya kan? Kita kasih naik ada Nuruddin. Silakan Nuruddin. Silakan Nuruddin. Ya bisa dibantu ini buka anunya. Oke, saya bantu dari sini. Silakan Nuruddin. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Saya baru datang ini, apa ini anunya bicaranya? Kita membahas diskusi lintas agama Islam dan Kristen, Bang. Abang udah sering nonton channel saya? Sering dari tahun istilah Islam itu dari tahun gajah udah nonton, Pak. Tapi kenapa kok masih jadi orang Islam? Habis itu saya masuk untuk kasih tahu Anda kenapa saya jadi orang Islam ini, makanya saya masuk sini. Ya, silakan. Apa yang Anda, saya percaya Anda nonton itu pasti Anda sambil ngelihat yang lain. Mustahil, perhatikan. Mustahil Anda nonton channel saya, memperhatikan dan menyimak di detik yang sama Anda masih jadi orang Islam. Mustahil. Pasti Anda pecah konsentrasi. Coba. Selama Anda nonton channel saya, pernah nggak? Tenang Bang. Selama Anda nonton channel saya, pernah nggak Anda konsentrasi penuh? Pernah. Sering Oke. saya lihat debatnya dong. Apa itu? Apa itu? Waktu isu apa? Tahu, pokoknya tahu semuanya, udah tahu. Oh, semua Sama satu siapa saja, debat? Bang. Satu saja, satu. Tahu, pokoknya tahu sudah tahu itu aja. Tanda bahwa dia tidak bisa konsentrasi. Ayo, Bang. Konsentrasi, Bang. Ayo, ilmu konsentrasi nih. Konsentrasi, silakan. Tarik nafas. Hembuskan, konsentrasi. Fokuskan pikiran Tadi Anda. loh, saya jawab. Fokuskan. Oke, apa yang mau Anda bantah waktu Anda nonton saya? Enggak, pertanyaan tadi itu kenapa saya masih jadi orang Islam itu.
Itu saya mau jawab. Makanya saya bilang kan, dia waktu nonton saya katanya dari tahun gajah, semuanya bohong. Masa Anda nonton saya dari tahun gajah, nonton secara fokus, tapi satu pun tidak ada yang Anda ingat. Coba, apa yang waktu Anda nonton waktu itu dan Anda pengen bantah? Enggak, kalau menurut saya itu Anda itu selalu apa ya? Kayak selalu kayak orang iri gitu, iri sama Nabi Muhammad itu kayak orang iri sama Nabi Muhammad. Iri. Iri karena dia ini bisa memiliki kekuatan setara 30 pria itu. Itu. Anda itu iri sama Nabi Muhammad. Kalah saing itu istilahnya. Anda itu kalah saing. Iya. Aduh. Saya pikir Anda tadi ini ingin membahas satu isu yang jelas. Kok bisa Anda katakan saya iri? Ya itu kesimpulan. Memang begitu saya lihat. Saya tahu aja. Hal apa yang membuat saya iri? Coba saya pengen tahu. Tahu, saya baca dari sini saya sudah tahu saudara itu. Tahu saya. Hatinya itu saya bisa baca loh. Baiklah Bang, dibawa dulu. Ini kita mau dengar bener-bener apa contohnya, kok malah bisa baca loh. Kasih tahu dong yang spesifik. Apa yang saya irikan? Kok pokoknya saya bisa lihat, saya bisa menerawang. Gimana seperti itu kita mau diskusi? Oke, kita kasih naik ada Aditama. Kitchen set. Aduh, malah kitchen set nih. Kita turunkan dulu ya kitchen setnya ya. Aditama 6+6. Ya, silakan Aditama. Aditama. Macet. Baik. Kita kasih naik ada Yusuf Kori. Ya, silakan Yusuf Kori. Oke. Malam Bang Edis. Selamat malam Bang Yusuf Kori. Muslim ya Bang? Kristen Bang. Oh, saya pikir tadi Muslim. Ya silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Silakan Bang. Sebenarnya mau nanya pendapat Bang Edis lagi tentang satu hal. Apa itu Bang? Abang pernah naik sini sebelumnya? Pernah Bang, pernah. Oke, lupa saya. Silakan Bang. Iya. Singkat saja Bang, karena lagi rame di Medan tentang itu penjualan babi. Oh, kemarin sudah itu Bang, udah saya bahas. Oh iya. Tapi Ya, pertanyaan saya sebenarnya gini Bang. Oke, silakan selesaikan dulu ya. Mungkin nggak ya misalnya dibuat kayak daging yang tekstur, rasa kayak babi gitu. Supaya maksudnya dibuat daging tiruan gitu Bang, supaya jangan lagi ada orang-orang yang kayak gitu yang demo-demo masalah. Tapi kalau dalam sudut dagang pandang babi saya lah. Bang ya, dalam sudut pandang saya begini Bang, ada orang-orang Islam yang ingin membuat bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, itu bulan yang betul-betul bersih. Salah satunya adalah dengan menghilangkan orang-orang yang menjual daging babi. Ini bisa jadi perspektif saya salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu menurut dugaan dan asumsi saya, Bang. Seharusnya, Bang, kalau ingin membuat bulan puasa itu bersih, kalau ingin membuat bulan puasa itu suci dan bersih, seharusnya bukan daging babi yang diurus, Bang. Yang diurus itu adalah orang-orang satu yang tukang korupsi. Ya itu. Karena begini,
Kalau orang jual daging babi, ya, itu tidak ada yang dirugikan. Coba, kalau ada orang jual daging babi, Anda ruginya apa? Coba. Itu kan sama saja dengan ada orang jualan cendol di situ. Paling rusaknya adalah ngotorin halamanmu, membuat trotoar tidak rapi, sama sebenarnya itu. Itu kayaknya itu cuman penertiban orang-orang yang jualannya tidak pada tempatnya. Bukan cuma daging babi, jualan cendol juga bikin kotor, jualan daging sapi juga bikin kotor kok. Sama. Yang harus dibersihkan itu seharusnya marilah kita jauhkan bulan puasa ini dari tindakan-tindakan korup, dari tindakan-tindakan yang batil. Contohnya, gangguin orang. Justru malah di bulan puasa orang malah gangguin orang. Gimana? Kalau tidak bulan puasa, Bang, kalau tidak bulan puasa, nggak ada orang gebukin orang gara-gara makan. Cuman di bulan Ramadan ada orang makan digebukin. Miris loh. Ada videonya saya lihat, orang lagi makan. Masih anak dipukulin, Bang. Gara-gara makan. Orang lagi jualan, etalasenya dipecahin. Kamu tidak menghormati bulan puasa, katanya. Justru menghormati bulan puasa itu adalah dengan cara kalian itu berbuat yang baik. Itu caranya menghormati bulan puasa. Dengan cara tidak mengganggu orang, dengan cara lebih menghargai orang, apalagi terlebih-lebih dia mencari nafkah. Kalau masalah penertiban daging babi, kalau mau kita fair, jangan cuma daging babi yang ditertibkan, semua lapak harus ditertibkan. Kalau permasalahannya masalah mengganggu kenyamanan. Cuman itu ciri khas Indonesia, Bang. Gini, ciri khas negara-negara di Asia Tenggara itu begitu mudahnya gelar lapak, Bang. Itu yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain, Bang. Di negara-negara lain itu mau jualan setengah mati, Bang. Mau jualan susah. Harus minta izin ke sana, izin ke sini, harus begini, harus begitu. Susah, Bang. Cuman di Asia Tenggara, setahu saya, orang kalau jualan tinggal gelar lapak. Itulah surganya, Bang. Itu nggak didapati di negara-negara lain. Gitu. Setuju, Jadi Bang, itu setuju. sebuah penggerak ekonomi, begitu loh. Ya kalau kita tertibkan, ya tertibkan pelan-pelan, begitu. Seperti Iya, itu. iya. Jadi nggak perlu bikin daging tiruan ya, Bang? Ya mau daging apa, Bang? Mau ditiru apa? Biar Kalau Muslim, kalau kalian nih seperti itu, misalnya nanti dicandain, nanti marah. Makanya kemarin itu saya bikin aja candaan. Kalau Muslim melarang-larang jualan daging babi, bilang aja begini, nanti kalau Nabi Isa datang, dia kan mau membunuh babi. Nanti kalau nggak dibunuhin dari sekarang babinya kebanyakan, nanti Nabi Isa pegel, bilang gitu. Iya. Iya, kita bercandain aja, nggak usah serius-serius lah, gitu. Yang jelas kita ini berusaha untuk rukun dan damai gitu loh, semuanya rukun gitu, Bang. siap. Thank you, Bang Edis. Oke, sama-sama, Bang. Gitu ya, Bang ya. God bless. God bless you too. Oke, saya turunkan. Iya, kenapa sih mau mensucikan, mau membuat bulan Ramadan bersih, tapi nggak dari atas dulu? Dari atas dulu itu loh, yang korup-korup itu dulu. Demo tentang korup itu. Jangan kotori bulan Ramadan dengan korup itu. Baru jos. Daging babi diurusin. Ya sekarang. Kita kasih naik ada Juliaman. Silakan Juliaman.
Muslim atau Kristen bang? Juliaman Lauli. Muslim atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oke, silakan bang. Abang mau bahas apa bang? Apa jangan-jangan abang mau nanyain bom-bom lagi gimana kabarnya? Silakan. Stay di mana bang? Gimana? Stay di mana? Stay di mana? Ya. Ya di sini lah bang. Mau di mana? Coba bang, abang ada isu yang spesifik nggak bang? Apa cuman abang cuma nanya-nanyain stay di mana? Orang-orang malas kalau nonton begitu bang. Apa yang mau Ya. abang sampaikan? Silakan bang. Oh, biar mikir. Tadi mau nanya tapi lama kali abang naikkannya. Mau nanya-nanya apa bang? Kasih turun aja katanya. Banyak yang nggak jelas juga. Oke lah teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11 malam, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Rehat dulu kita ya. Oke. Oke, nampak-nampaknya ini saya kurang air nih teman-teman ya. Bibir kering ya. Dan lesu begitu ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu.